Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, stambuk S1 E117016. Di sini adapun penelitian yaitu dari Kasafril, adapun judul skripsinya yaitu penerapan metode BM25 pada sistem rekomendasi dosen pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa berbasis web. Nah, di sini adapun untuk latar belakangnya, di mana salah satu penyebab keterlambatan mahasiswa di jurusan Teknik Informatika yaitu masalah terhadap ide skripsinya, di mana terdapat beberapa mahasiswa mempunyai judul skripsi yang sama. Jadi hal tersebut dapat dikurangi untuk berdasarkan topik-topik skripsi yang pernah diangkat. Nah, untuk selanjutnya Adapun rumusan masalahnya, adapun rumusan masalah yang pertama itu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi tugas akhir mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Terus yang kedua, bagaimana menerapkan metode BM25 dalam rekomendasi penentuan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir. Terus yang ketiga, batasan masalahnya, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Terus yang kedua, mahasiswa hanya dapat melihat informasi berdasarkan kumpulan judul-judul skripsi. Terus yang ketiga itu, rumus perhitungan BM25 digunakan untuk menentukan rekomendasi dosen pembimbing dan penguji berdasarkan judul tugas akhirnya. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri itu ada dua. Pertama itu dapat merancang dan membangun sistem informasi tugas akhir mahasiswa di jurusan IT. Terus yang kedua, menganalisis penerapan metode BM25 dalam sistem rekomendasi penentuan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir. Adapun manfaatnya juga terdapat dua. Yang pertama itu diharapkan metode BM25 dapat diterapkan dalam penentuan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir di jurusan IT. Terus yang kedua, diharapkan sistem ini dapat membantu dan mempermudah ketua jurusan Teknik Informatika dalam menentukan dosen pembimbing dan penguji untuk mahasiswanya. Terus di sini ada landasan teori. Nah, ada tahapan text mining terdiri atas tiga. Pertama ada text processing, selection feature atau stemming, di mana text processing di sini merupakan tahapan awal dari text mining. Dia di sini bertujuan untuk di mana mempersiapkan teks menjadi data mentah menjadi, sehingga diperlukan dalam pengubahan bentuk menjadi data struktur yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Terus seleksi fitur dia di sini di mana pada tahap ini dia dilakukan pengurahan jumlah katanya menggunakan stop word dan di mana pengurangan untuk imbuhannya. Terus ada stemming dia di sini proses pemetaan dan penguraian berbagai bentuk dari suatu kata menjadi kata dasarnya. Tujuannya sehingga menghilangkan imbuhan-imbuhan yang berupa prefix, sufiks maupun konfiks yang terdapat pada setiap kata. Terus adapun contoh text processing. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat bahwa tugas akhir adalah sebuah mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa menjelang wisuda. Nah, di sini sudah dilakukan text processing di mana dipisah-pisahkan, di mana ada tugas akhir adalah sebuah mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa menjelang wisuda. Nah, di sini ada juga untuk contoh seleksi fitur atau fitur selection, di mana dia di sini dibuka bagian kata-kata imbuhan, yaitu misalnya kata di, dengan. Nah, sehingga yang difilter atau yang disaring itu hanya ada tugas akhir mata kuliah harus tempuh mahasiswa menjelang wisuda. Nah, untuk selanjutnya metode BM25 itu sendiri merupakan pencarian yang dikembangkan oleh City University London yang berdasarkan pada model probabilistik dasar yang mengurutkan dokumen dalam urutan menurut terhadap nilai referensi sebuah dokumen terhadap informasi yang dibutuhkan. Nah, adapun rumusnya dia di sini di mana QI yaitu merupakan frekuensi item yang memunculkan pada dokumen. Nah, adapun D-nya itu jumlah kata dalam dokumen. Adapun untuk K1B-nya dia merupakan parameter, dan adapun IDFQ-nya dia merupakan bobot dokumen. Nah, untuk selanjutnya di sini metode penelitiannya. Metode penelitian di sini terdapat ada dua yang dipakai. Yang pertama itu kepustakaan, di mana
cara mengumpulkannya itu melalui referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Referensi yang dirujuk dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian data teks. Nah, adapun yang kedua yaitu studi literatur. Nah, yang dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur, dokumen serta arsip yang ada kaitannya dengan judul tugas akhir di sini. Jadi, kita disarankan untuk banyak-banyak membaca referensi, banyak-banyak membaca dokumen-dokumen yang sesuai dengan judulnya kita. Nah, di sini pertama ada analisis perancangan flowchart. Nah, di mana di sini kita lakukan mulai, terus kita akan menginputkan nama, NIM, dan judul tanpa tugas akhir dan tugas akhirnya kita. Terus di sini processing, di sini kita dilakukan untuk text mailing tadi yang prosesnya ada proses processing, steaming, dan selection fitur. Nah, di sini setelah itu di processing, setelahnya itu kita akan melakukan metode BM25. Setelah itu akan muncul hasil rekomendasi lalu selesai. Nah, di sini ada analisis dan perancangannya, di mana ada use case. Use case itu sendiri dia merupakan memodelkan fungsionalitas sistem yang dilihat dari pengguna yang ada di luar atau aktor. Nah, di sini ada dua aktornya, ada dosen, ada mahasiswa. Di mana dosen dia di sini dia mampu login, mengelola skripsi, pemilihan dosen, mengelola data dosen, mengelola kata dasar. Nah, adapun mahasiswa di sini dia cuma bisa melihat list skripsi yang ada. Nah, di mana mengelola skripsi dia di sini terdapat extend, yaitu di mana dia bisa melakukan tanpa use case. Nah, di sini ada tambah skripsi, edit skripsi, hapus skripsi. Nah, pemilihan dosen ada input tugas akhir, list rekomendasi. Nah, adapun mengelola data dosen di mana ada tambah dosen, edit dosen, hapus dosen. Adapun mengelola kata dasar yaitu tambah kata dasar, edit kata dasar, hapus kata dasar. Nah, untuk selanjutnya activity. Nah, activity diagram beranda user, di mana activity diagram beranda user dia di sini merupakan suatu aktivitas user dalam beranda. Nah, pertama di sini user pertama itu membuka websitenya, terus sistem dia di sini akan menampilkan deskripsi yang ada. Nah, untuk selanjutnya itu activity diagram untuk admin. Nah, di sini ada user, sistem, dan database, di mana user akan menginputkan user dan passwordnya. Nah, sistem akan bervalidasi, di mana database di sini dia akan mengecek user dan passwordnya. Ketika dia benar, maka sistem akan memasukkan beranda ke admin. Ketika dia salah, maka ditampilkan pesan error ke user. Nah, untuk selanjutnya itu activity diagram untuk admin. Nah, di mana di sini ada user akan masukkan user dan passwordnya, kemudian sistem akan mengalihkan ke halaman adminnya. Terus untuk selanjutnya ada activity diagram kumpulan skripsi, di mana user pertama itu buka menu kumpulan skripsinya, lalu sistem akan menampilkan kumpulan skripsi, lalu lagi dikembalikan. Ketika dia ingin melihatnya, daftar skripsi ada kondisi. Jika dia ingin menghapus, user akan menghapus, maka sistem kirim pesan perintah hapus, lalu database akan menghapus. Nah, ketika dia ingin mengedit, sistem akan minta data daftar skripsi, lalu database data daftar skripsi terpilih. Nah, sistem akan database akan mengembalikan lagi ke sistem, menampilkan daftar skripsi yang terpilih. Setelah itu dikembalikan lagi ke user, input perubahan data daftar skripsinya, lalu dikirim lagi ke sistem, mengirim data sampai ke database, ubah lalu disimpan. Nah, untuk selanjutnya itu tambah skripsi, di mana user buka menu kumpulan skripsi, lalu sistem akan menampilkan daftar kumpulan skripsinya, lalu dikembalikan lagi ke user, klik icon. Nah, user di sini akan mengklik icon tambah, lalu sistem akan mengalihkan ke form input kumpulan skripsinya, lalu dikembalikan lagi ke user. Nah, di mana user di sini akan menginput data kumpulan skripsinya, lalu sistem akan menambah daftar kumpulan skripsi, lalu database akan simpan kumpulan daftar skripsi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada diagram pemilihan dosen. Nah, di mana di sini user akan buka menu pemilihan dosen, lalu sistem menampilkan daftar pemilihan dosen, lalu dikembalikan lagi ke user. Nah, di mana user dia di sini lihat daftar kumpulan dosen. Di sini ada dua kondisi. Nah, ketika kita ingin menghapus, maka sistem akan kirim perintah hapusnya, lalu database langsung menghapus. Nah, ketika kita memilih detail, sistem akan menampilkan data dosen pembimbing, lalu dikirim lagi langsung ke database. Selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram tambah pemilihan dosen. Nah, di sini user akan pilih menu pemilihan dosen, di mana sistem akan menampilkan daftar pemilihan dosen, lalu dikembalikan lagi ke user. Nah, user di sini akan klik ikon tambah judulnya. Nah, itu sistem akan lagi
menampilkan alih ke form input, lalu dikembalikan lagi ke user, di mana user dia di sini menginput data pemilihan dosen lalu ke sistem lagi menampilkan daftar dosen pemilihan dosennya. Nah, di mana di database dia di sini akan menyimpan. Untuk selanjutnya itu diagram daftar dosen. Nah, ketika user ingin buka menu daftar dosen, sistem akan menampilkan daftar dosennya, lalu dikembalikan lagi ke user, lihat daftar dosen. Nah, di sini ketika user ingin menghapus, dia langsung ke sistem kirim pesan perintah hapus. Nah, ketika itu langsung ke database hapus. Nah, ketika kita memilih edit, yang pertama itu sistem akan minta data daftar skripsinya dulu. Nah, setelah itu lanjut ke database data dosen yang terpilih, yang dipilih tadi. Nah, setelah terpilih, kembali lagi ke sistem menampilkan data dosen yang dipilih tadi, lalu kembalikan lagi ke user, di mana user dia di sini akan menginputkan perubahan kata yang ingin kita rubah. Nah, setelah itu sistem mengirim. Nah, di database ini di sini dia akan mengubah lalu menyimpan, selesai. Nah, untuk tambah daftar dosen, di mana di sini user akan buka menu daftar dosennya, lalu menampilkan daftar dosen, di mana dikembalikan lagi ke sistem ke user, lalu di mana user akan klik ikon tambah, lalu menampilkan lagi di sistem alihkan ke form input dosen, lalu sistem di sini akan kirim lagi ke user, di mana user di sini akan menginput data dosennya. Nah, setelah diinput data dosennya, dikirim lagi ke sistem. Nah, di sistem di sini akan menambah, lalu di mana database akan menyimpan daftar dosen. Untuk selanjutnya daftar kata dasarnya, di mana user akan buka menu daftar kata dasar. Sistem akan menampilkan kata dasarnya. Setelah itu dikembalikan lagi ke user, lihat daftar kata dasar. Nah, di mana ketika user ingin menghapus, maka sistem akan kirim pesan perintah hapus. Nah, database akan langsung menghapus. Nah, ketika kita ingin mengklik edit, maka sistem akan minta data daftar kata dasarnya, lalu dikirim lagi ke database data kata dasar terpilih, lalu database lagi ini yang telah dipilih tadi kembalikan lagi ke sistem menampilkan data kata dasar terpilih, lalu dikembalikan lagi ke user, yaitu menginput perubahan data dasar yang tadi. Setelah itu dikirim lagi ke sistem sampai diubah ke database. Selanjutnya itu activity diagram tambah daftar kata dasar. Nah, di sini buka menu daftar kata dasar, lalu sistem akan menampilkan daftar kata dasarnya, lalu dikembalikan lagi ke user, di mana user akan klik ikon tambahnya, lalu dikembalikan lagi ke sistem akan alihkan ke form input kata dasarnya, lalu kekirim lagi ke user input data kata dasar, lalu setelah kita menginput data kata dasarnya, lalu ke sistem lagi menambahkan data daftar kata dasar, lalu database akan menyimpan. Selanjutnya di sini sequence diagram. Pertama itu user mengakses menu beranda, di mana user dia di sini ada user, beranda, dan database, di mana beranda akan menampilkan kumpulan skripsi, lalu di database akan tampilkan lagi ke user, yaitu tampilan data skripsinya. Lalu selanjutnya ada sequence diagram login. Nah, di mana admin login proses admin, di mana dia sini pertama si admin dia di sini pertama itu mengisi username, password. Nah, setelah itu akan diproses ke login, lalu divalidasi lagi. Setelah divalidasi dicek apakah ketika dia benar akan dikembalikan lagi ke langsung ke tampil dashboardnya. Ketika dia salah maka ditampilkan pesan ke admin, pesan error. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram kumpulan skripsi, di mana user di sini pertama bisa memilih kumpulan skripsi, pilih skripsinya di tabel skripsi. Setelah itu tabel skripsi akan mengirimkan lagi. Setelah itu tampil form merubah, di mana user dia di sini akan mengubah nama, NIM, tahun, lulus, judul skripsinya, lalu dikirim lagi di tabel skripsi, lalu dirubah, lalu ditampilkan lagi. Ketika dia ingin menghapus, pilih hapus, lalu tabel skripsi langsung menghapus, langsung dikembalikan lagi ke user untuk tampilan proses perubahannya. Terus di sini diagram tambah skripsi, di mana admin itu di mana tambah skripsi dia di sini dikembalikan lagi ke admin, tampil form inputnya. Nah, di mana admin dia di sini langsung menginput nama, NIM, tahun, lulus, judul skripsinya, lalu dikembalikan lagi langsung ke tabel skripsi, lalu setelah itu disimpan. Terus diagram pemilihan dosen, di mana admin dia di sini melakukan pilih ubah, lalu di tabel pemilihan akan dipilih dosen. Nah, setelah itu dikirim lagi ke pemilihan dosen. Setelah itu ditampilkan ke admin.
Nah, sebelum ditampilkan ke admin, dia mengubah nama, NIM, judul, TA penguji dan pembimbingnya langsung disimpan. Kemudian di tabel pemilihan akan terpilih yang tadi. Setelah itu ditampilkan lagi ke admin. Nah, untuk kita pilih hapus itu langsung saja ke pemilihan dosen terpilih yang dihapus, langsung ke tabel pemilihannya, langsung dikembalikan lagi di admin. Untuk selanjutnya itu tambah pemilihan dosen, di mana ada admin, ada pemilihan dosen, ada tabel pemilihan dosen. Nah, di mana di sini pemilihan dosen akan menampilkan ke admin tampilkan form input dosen. Lalu admin di sini akan mengirim input nama, NIM, dan judul TA-nya. Lalu dosen terpilih akan dirubah lalu disimpan. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagram daftar dosen, di mana ada user. Ketika dia pilih ubah, maka tabel dosen akan melakukan pilih. Setelah itu dikirim lagi daftar dosen. Setelah itu ditampilkan lagi di user untuk form rubah. Nah, setelah itu di mana user di sini akan ubah nama dan peminatannya. Setelah itu dilakukan penyimpanan. Nah, di tabel dosen dia akan yang dirubah tadi akan terpilih lalu dikembalikan lagi ke user, di mana ketika dia ingin pilih hapus, maka daftar dosen terpilih dilakukan hapus. Untuk selanjutnya itu sequence diagram tambah daftar dosen, di mana di sini ketika user pilih ubah, maka tabel dosen akan melakukan pilih dosen yang terpilih tadi, kemudian dikirim ke daftar dosennya tadi. Setelah itu dikirim lagi ke user, tampilkan form ubah. Setelah itu di mana user akan ubah nama dan peminatannya, lalu di mana daftar dosen disimpan. Nah, di tabel dosen dia di sini akan terpilih yang diubah tadi, lalu dikembalikan lagi ke user, yaitu tampilkan daftar dosen. Untuk selanjutnya yaitu diagram daftar kata dasar, di mana pilih ubah lalu dikirim lagi ke tabel kata, yaitu pilih data terpilih, kemudian dikirim ke daftar kata dasar, pilih daftar data kata terpilih, kemudian di admin akan tampilkan form ubah kata dasarnya. Setelah itu kita ubah kata dasar, pilih kategori, lalu disimpan di daftar kata dasar. Nah, di tabel kata di sini dia akan terpilih. Nah, untuk selanjutnya ada tambah kata dasar, di mana ketika tambah kata dasar ditampilkan ke admin formnya. Setelah itu di mana admin akan tampilkan kata dasar atau pilih kategori. Setelah itu simpan, di mana tabel kata dasar dia akan menyimpan. Nah, di sini ada kelas diagram, di mana kelas diagram di sini ada kata dasar, dosen, perhitungan, rekomendasi, user, ada skripsi, di mana dia di sini user dan skripsi itu dia berdiri sendiri. Nah, adapun untuk kata dasar, dosen, perhitungan dia saling keterkaitan, di mana kata dasar dia berkaitan dengan perhitungan, di mana dosen dia berkaitan dengan perhitungan, di mana perhitungan berkaitan dengan rekomendasi. Terus adapun user interface-nya, user interface untuk user. Nah, di sini ada tampilan terus beranda, panduan tugas akhir, dosen IT, ada tampilan login ketika dia berhasil masuk. Nah, setelah di sini ada kumpulan judul skripsi yang akan tampil, di mana ada nomor, nama, NIM, tahun lulusnya, dan judul skripsinya mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada user interface untuk admin, di mana di sini kita bisa melihat kumpulan skripsi, pemilihan dosen, daftar kata dasar. Ini untuk tampilan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Nah, di sini ada pengujian dengan sistem. Nah, pertama di sini kita akan menginput nama, NIM. Contoh misalnya di sini saya mengambil contoh ada Ade Siti Nur Zainab dengan stambuk E1 1161050 dengan judul perbandingan algoritma Horsford dan algoritma Marius pada aplikasi Kamus Farmasi. Nah, setelah kita menginputkan, maka kita pilih kirim. Setelah itu di mana tahap keduanya itu setelah kita mengirim, di sini dia akan penggal katanya. Di sini dia berfungsi untuk text menu-nya, dipenggal kata yang judulnya tadi kita dipenggal di sistem tersebut. Terus selanjutnya di mana ada setelah itu tadi dicek pengujian, di mana tadi judul tersebut dengan perbandingan algoritma ternyata dia cenderung ke RPL dengan hasil skor dengan metode BM25 itu menghasilkan 0,47. Nah, setelahnya itu di sini akan mengecek lalu mencocokkan data latih yang sudah ada sebelumnya.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk penguji, untuk hasil selesainya tadi kita bisa langsung dapat dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, di mana di sini Pak Bambang untuk lektornya dan Pak Tajidun untuk asisten ahlinya, dan Pak Sutardi untuk lektor, dan Pak Natalis untuk asisten ahlinya, dan Ibu Satiswati untuk asisten labnya, asisten ahlinya. Nah, di mana di sini di yang 1 sampai nomor 2 itu merupakan pembimbing, dan 3, 4, 5 dia merupakan penguji. Itu untuk rekomendasi dari penggunaan metode BM25. Nah, adapun untuk kesimpulannya sendiri, di mana kesimpulannya itu metode BM25 ini dapat diterapkan dalam menentukan rekomendasi dosen pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa berdasarkan judul tugas mahasiswa. Jadi dengan menggunakan metode BM25 di sini kita bisa terarah, kita bisa disesuaikan dengan judulnya kita, yang cocok pembimbing untuk kita dan penguji yang cocok untuk kita. Nah, yang kedua itu keluaran dari sistem rekomendasi dosen pembimbing dan penguji ada 5. Nah, tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang 1 sampai 2 tadi itu merupakan pembimbing, dan 3 sampai 5 itu merupakan dosen penguji. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.